Ines Kosmetik gitu. Menarik banget ya teman-teman. Jadi langsung aja, daripada nanti teman-teman bayar lagi nih ikutan virtual class, mendingan langsung aja kalian cek di Instagram Ines untuk dapetin virtual class gratis. Nah, ini mungkin nanti kita bakal ada break sebentar untuk nonton video ya Kak Dwi. Nah, ini ada pertanyaan terakhir untuk sharing session. Nah, nanti abis nonton video kita bakal lanjut untuk Q&A. Nah, ini pertanyaan dari Mira. Halo, nama saya Mira. Saya sebenarnya bingung mau tanya apa karena begitu banyak pertanyaan-pertanyaan di kepala saya. Saya lahir dengan warna kulit sawo matang. Sejak SD saya sering dibully karena warna kulit saya yang katanya mereka itu jelek. Hal itu berlangsung hingga SMP, bahkan sekarang, walaupun kalau sekarang ya nggak terang-terangan, saya jadi ngerasa insecure sama dan menyalahkan diri saya sendiri. Saya sering mempertanyakan kenapa saya sering dibully hanya karena warna kulit saya nggak masuk di standar kecantikan masyarakat. Apa standar kecantikan itu penting, Kak? Bagaimana menumbuhkan rasa self-love dan bagaimana tanggapan jika orang masih membedakan seseorang dari warna kulitnya aja? Oke, pertanyaan dari Kamira. Standar makeup itu penting ya Kak ya. Dan jangan lupa menyesuaikan dengan jenis warna kulit. Jadi biar makeup tuh tetap kelihatan natural, kita jangan sampai tuh salah pemilihan produk ya, atau misalkan warna misalkan yang Kak Mira ya, misalkan Kak Mira yang tadi saya jawab juga pertanyaan sebelumnya ya. Jadi kayak misalkan Kak Mira itu standar makeup itu penting ya, dan jangan lupa menyesuaikan dengan jenis warna kulit yang Kak Mira, misalkan jenis warna kulit Kak Mira ya atau matang ataupun warna putih. Nah, misalkan Kak Mira ini kulitnya warna putih nih, gitu. Tapi alangkah baiknya jangan memilih produk misalkan warnanya putih juga, jangan ya kayak. Jadi tetap biar kelihatan natural, kita harus bisa menyesuaikan jenis produk dan warna kulit kita sendiri. Dan dapat tentunya menggunakan produk Ines Kosmetik ya Kak ya. Jadi kalau misalkan untuk Kak Mira ini bisa ikutin kelas Zoom juga tuh yang tadi saya informasikan, biar bisa make up-nya tuh sama ini make up-nya pakai apa dulu sih gitu. Nah, di sini kalian bisa mengikuti Zoom class yang tadi saya informasikan ke Kalintang, bisa mengikuti Zoom class bersama Ines Kosmetik gratis, dapat ilmu, dapat sertifikat dan dapat gift. Jadi di situ Kamira bisa sharing-sharing ya. Misalkan selalu dihujat, make up-nya gini-gini. Nah, di situ kalian bisa belajar bersama Ines Kosmetik pastinya. Gitu. Oke, terima kasih Kak Dewi. Jadi jangan khawatir ya, tadi karena sekarang udah ada make up juga dan sekarang juga udah kayak ada kelas-kelas untuk menunjang bagaimana kita bisa biar lebih confident lah di depan orang-orang. Nah, mungkin sebelum kita ke sesi Q&A bakal ada pemutaran video dulu untuk tim operator, dipersilakan. Dulu, aku sering diremehkan. Dianggap gak berguna, hitam, banyak jerawat,
dan masih banyak lagi. Terdengarnya mungkin sederhana, tapi yang aku rasakan tidak sesederhana itu. Aku menjadi ragu pada diriku. Lalu aku mulai tidak percaya diri. Aku takut, hingga aku malu untuk bercerita. Apalagi untuk bertegur sapa. Karena di mata mereka, seakan aku tak bernilai. Suatu yang tidak pantas untuk bisa menjadi bagian yang baik dan layak. Tapi, seiring berjalannya waktu, aku bertemu banyak orang dengan rasa yang sama, pengalaman yang sama, hingga aku bisa bertukar cerita. Aku sadar, ternyata aku gak sendiri. Banyak orang yang mengalami hal yang sama. Dan kami bertemu untuk melakukan suatu hal yang bermanfaat bagi diriku, dirimu, dan sekeliling kita. Your friend. Wih, keren banget ya teman-teman videonya tadi. Mudah-mudahan itu bisa motivasi teman-teman bahwa insecure sebenarnya bukan masalah, bukan jadi halangan buat teman-teman bisa berubah. Nah, kayaknya tadi kita langsung aja ke sesi selanjutnya nih. Kak Dwi juga ngasih kontak nih untuk teman-teman nanti yang berminat bisa langsung banget hubungin kontaknya yang ada di sini ya teman-teman. Dan tadi aku juga lihat nih udah banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang di kolom Zoom. Kayaknya langsung aja nih teman-teman yang ingin bertanya, langsung aja pencet raise hand. Dan langsung aja nanti kalau aku panggil namanya, boleh banget langsung on mic. Mungkin tadi di sini Rio Sanjaya ingin bertanya, boleh banget langsung raise hand ya. Oke, silakan Rio untuk unmic dan langsung bertanya. Oke, selamat siang. Izin bertanya, bagaimana sih cara kita supaya tetap percaya diri dengan apa adanya? Dan pertanyaan selanjutnya dari saya, bagaimana cara tetap tampil sehat dan rupawan di masa pandemi COVID-19 ini? Terima kasih. Oke, terima kasih Rio untuk pertanyaannya. Mungkin Kak Dwi bisa langsung menanggapinya. Ini pertanyaan dari Kario ya, Kak Lintang. Ya Kak, benar. Cara kita supaya tetap percaya diri dengan apa adanya, dan pertanyaan selanjutnya bagaimana cara tetap tampil sehat dan rupawan di masa pandemi. Oke, untuk Kario nih lagi pandemi gini ya, harus tetap jaga kesehatan dari luar dan dari dalam juga, itu penting ya Kak ya. Dan pastinya jangan lupa selalu membersihkan wajah setelah beraktivitas. Ini Kario ini laki ya Kak ya? Oke. Ya, Kario. Oke, jadi Kario misalkan sudah habis beraktivitas, Kario tetap harus membersihkan wajah menggunakan produk yang Kario punya, seperti cleanser atau sabun cuci wajah ya, karena ini kan Kario laki-laki ya. Jadi tetap membersihkan wajah, dan dari dalam pun penting ya Kak ya, dari luar dari dalam, dan intinya harus jaga kebersihan sih Kak lagi kayak gini gitu Kario. Jangan ya, pokoknya rajin membersihkan wajah, karena kan kita juga ini ya Kak ya pakai masker gitu kan, ada juga yang alergi gitu kan. Jadi ya gitu, intinya kita harus menjaga kebersihan luar dan dalam gitu Kario. Oke, baik Kak. Terima kasih atas pemaparan jawabannya. Oke, Kario.
Oke, terima kasih untuk Kak Rio dan Kak Dwi. Jadi tadi intinya tuh sebenarnya kesehatan kulit itu penting ya Kak, baik bagi perempuan atau laki-laki, dan ini berkaitan juga mungkin tentang masculinity. Jadi di sini laki-laki bukan berarti dia kayak membersihkan wajahnya, terus mungkin pakai skincare, itu bukan berarti dia gimana Kak, gendernya tuh kayak perempuan, bukan berarti kayak gitu ya teman-teman, tapi ini lebih intinya gimana sih kita bisa menjaga kesehatan kulit. Jadi skincare itu bukan berarti kita Bukan hanya buat perempuan aja Kak, jadi tuh ya, jadi bukan buat perempuan aja, tapi juga buat laki-laki. Oke, nah mungkin selain Karyo ini ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Boleh banget langsung raise hand. Karena pertanyaan terbaik bakal dapat goodie bag nih teman-teman. Kapan lagi kan bisa dapat goodie bag dan bisa tanya langsung sama Kak Dwi. Jadi langsung aja boleh raise hand. ya Beautiness. Oke, di sini udah ada Kak Margareta. Untuk Kak Margareta bisa langsung unmute. Halo Kak Dwi. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Kak? Iya Kak, terdengar. Tapi suara di sini lagi berisik. Ya Kak. Kak, saya ingin bertanya, kalau dari saya sendiri kan kayak kurang suka gitu ya Kak pakai kosmetik gitu. Nah kalau dari Kak Dwi-nya sendiri, itu dulu itu pertama gimana sih Kak biar ada minat buat bisa ikutan kosmetik atau buat make up gitu Kak. Makasih Kak. Kak, Bisa sharing. Kak, lagi ada tukang es nih lewat. Oh. Ya. Jadi pertanyaan saya, gimana ya Kak cara menimbulkan rasa minat untuk ini Kak ingin tahu buat lebih dalam mungkin cara kosmetik atau buat make up gitu Kak. Mungkin Kakak bisa sharing awalnya kenapa bisa tertarik gitu Kak sama kosmetik gitu. Makasih Kak Dwi. Oke, kosmetik itu bisa meliputi wajah. Gini Kak, jadi kosmetik itu, untuk kosmetik itu kan bisa meliputi skincare dan body care ya Kak ya. Jadi untuk Kak, tadi siapa ya Kak? Tadi Kak Margaret. Maaf ya Kak ya, agak berisik di saya. Untuk Kak, siapa tadi Kak? Margaret Kak. Iya, untuk Kak Margaret. Jadi gimana caranya buat tertarik untuk mengikuti make up ya? Jadi make up itu bisa meliputi skincare ataupun body care Kak. Jadi kalau untuk Kak Margaret biar tertarik mengikuti make up, kelas make up, Kak Margaret misalkan Kakak lebih suka ke ke temanya seperti apa. Kita ada kelas Zoom Kak, dan tema-tema yang kita share ke publik itu tuh macam-macam Kak. Jadi kalau misalkan Kak Margaret itu tipe orang yang malas, nggak terlalu suka make up, Kak Margaret bisa mengikuti tema kita yang flawless atau natural. Jadi di situ Kakak bisa belajar cara make up tuh nggak hanya kecantikan Kak, jadi kita bisa meliputi perawatan gitu Kak. Pokoknya nanti Kak Margaret kalau misalkan ingin berminat bisa mengikuti acara kelas Zoom Ines ya Kak ya. Gitu. Oke, terima kasih Kak Dwi. Oke, terima kasih juga untuk penanya Margaret. Jadi intinya mungkin emang ada beberapa orang yang nggak suka untuk make up. Mungkin dia orangnya simple dan nggak make up. Tapi mungkin dengan dia nggak suka make up bisa dialihin ya Kak. Bisa dengan cara skincare, tadi body mist atau yang lainnya. Karena lagi-lagi balik lagi kesehatan kulit itu penting. Jadi emang harus dijaga. Ya, penting banget. Jadi jangan lupa nih kalau misalkan Kak Margaret kan tipe orang yang misalkan yang nggak tertarik dengan makeup banget ya. Kak Margaret makeup sih penting ya Kak Lintang ya. Jadi misalkan Kak Margaret bisa mengikuti kelas makeup dengan tema yang flawless gitu Kak.
Jadi mungkin kalau misalnya Kak Margaret mau berkenan dan punya waktu, pengen belajar nih, karena kan mungkin makeup juga penting ya Kak untuk di masa yang akan datang, jadi boleh banget langsung datang virtual kelas Ines. Oke. Kalintang. Ya mungkin ini ya Kak, kita langsung penayangan video lagi, atau ada yang bertanya lagi? Atau ada yang ingin bertanya lagi, boleh banget langsung raise hand. Satu penanya lagi nih mungkin. Oke, ada Emiliana, boleh langsung unmic. Halo, selamat siang Kak Dwi. Halo, siang Emiliana. Iya, Kak. Kak, saya mau tanya Kak. Jadi saya itu apa namanya? Kalau dibilang suka makeup enggak, tapi kalau misalkan jarang bepergian lagi. Kalau misalkan kayak pergi ke acara-acara, maksudnya kayak diundang makan gitu-gitu sama keluarga gitu, kadang kan makeup kayak cuma pakai bedak, terus habis itu pakai lipstick dikit gitu-gitu kan Kak. Habis itu pulangnya makeupnya saya bersihin, tapi kayak sukanya kayak muncul jerawat-jerawat gitu Kak. Jadinya nggak suka makeup gitu. Kenapa ya? Gimana ya solusinya Kak? Terima kasih. Oke, terima kasih Emiliana untuk pertanyaannya. Pertanyaannya bisa diulang lagi, Kak. Mohon maaf nih, Kak, agak berisi. Oke, mungkin aku ulang ya, aku persingkat lagi. Jadi Kak Emiliana ini sebenarnya orangnya simple, nggak terlalu suka make up, tapi kadang-kala dia membutuhkan make up misalnya kayak untuk acara keluarga besar dan lainnya. Nah, tapi ketika dia udah pakai make up, terus dia bersihin, besok paginya tuh malah kayak timbul jerawat atau beruntusan. Nah, itu gimana cara ngatasinnya, Kak? Oke, baik, Kak Kalintang. Jadi untuk pertanyaan barusan tadi, mungkin kakak yang tadi siapa Kak namanya lupa. Ya, untuk Emiliana, Kak. Itu mungkin cara pembersihannya kurang maksimal. Jadi kakak setelah make up, kakak bisa melanjutkan 3 langkah nih Kak nih, seperti kakak langsung memakai milk cleanser. Milk cleanser itu menggunakannya bisa dirotasi ke atas. Nah, sudah melakukan pembersihan pakai milk cleanser, kakak lanjut ke langsung sabun wajah. Nah, setelah sabun wajah, kakak lanjut memakai face toner. Jadi kalau misalkan untuk step-step yang tadi saya sebutkan tadi, insya Allah sih nggak akan terjadinya jerawat gitu, Kak. Tapi dan jangan lupa juga sih memang kebersihan sih nomor 1 ya Kak kalau habis make up. Jadi ya langsung dibersihkan. Kalau bisa sih jadi kalau misalkan kita pakai milk cleanser itu, nah kalau pakai milk cleanser itu di tangan kita sudah benar-benar nggak berwarna coklat Kak. Jadi yang benar-benar udah bersih, baru lanjut ke sabun wajah, lanjut face toner gitu. Jadi insya Allah nggak akan timbul jerawat. Oh, seperti itu Kak. Terima kasih Kak. Ya, dan jangan lupa Ines Kosmetik juga ada milk cleanser-nya juga ya, lengkap banget untuk perawatannya. Beautyness wajib beli produk Ines. Oke? Terima kasih Kak. Oke, terima kasih untuk Kak Emiliana. Mungkin satu lagi deh nih, boleh. Karena udah ada raise hand juga, Kak Lilis. Untuk Kak Lilis, boleh langsung aja on mic. Halo, Kak Lilis. Tadi ada pertanyaan Kak Lilis ya, bagusan face toner atau essence ya? Bagusan toner ya Kak ya? Oke. Oke, toner itu bisa menutup pori-pori yang terbuka dan menyegarkan wajah. Oke. Baca nih. Pertanyaan, udah ya Kak, udah tadi sudah saya jawab. Jadi untuk Kak Lilis, bagusan toner ya Kak? Bagusan toner. Dan jangan lupa Ines Kosmetik ada tonernya ya Kak ya. Ada toner yang jenis kulit
jenis kulit berminyak dan jenis kulit yang normal cenderung kering. Kita ada 2 varian ya Kak ya. Jadi wajib download My Ines ya Kak ya. Untuk produk Ines tuh lengkap banget. Oke, teman-teman jangan lupa ya download dan cek langsung produk dari Ines. Nah, kayaknya untuk sesi tanya jawab, mohon maaf ya teman-teman, kita akhirin aja di sini karena ini udah mau di penghujung acara juga. Dan untuk sebelum menutupnya, aku mau ingetin lagi nih untuk teman-teman yang ingin mendapatkan goodie bag tadi ya, senilai 250.000, itu teman-teman harus mengikuti caranya, rules-nya, dan aku juga mau ingetin bahwa teman-teman jangan lupa untuk screenshot layar Zoom dan share ke Instagram kalian dengan tag yotpad.id dan Ines Kosmetik. Nah, sebelum kita menutup acara hari ini, bakal ada video lagi nih, pemutaran video lagi. Untuk tim operator dipersilahkan. Sebagian besar di antara kita pernah atau mungkin sedang berada pada fase kesepian. Rasanya hening sebab tidak berkawan. Dunia seakan menjadi neraka konkret yang suasananya sangat mencekam. Kesana, aku dicibir karena penampilan yang tidak seelok perempuan. Kesini, aku dibully habis-habisan hanya karena rupa yang katanya nampak tak sedap dipandang. Namun, titik terang nyatanya sudi menghampiri diriku. Satu persatu sahabat datang dengan penuh kasih sayang dan perhatian. Aku mampu berada pada tahap ini karena kesungguhan untuk mentransformasi diri dengan tetap menjadi apa adanya. Aku tidak malu berbicara. Aku tidak canggung untuk menyapa dan kemudian berbaur. Akan ada duri pada setiap perjalanan. Akan ada lubang kesengsaraan yang satu waktu menganga ganas. Namun, tidaklah perlu menggubrisnya dengan keluh kesah. Cukup hadapi dengan cara elegan dan jangan ragu untuk melangkah lebih jauh. Oke, terima kasih untuk tim operator dan mudah-mudahan tadi videonya bisa memotivasi teman-teman sekalian ya. Nah, tak terasa kita udah di penghujung acara. Nah, sebelumnya sebelum menutup acara hari ini, kita ada simbolisasi nih Kak, pemberian sertifikat terlebih dahulu dari tim Yotpad kepada Kak Dwi. Untuk tim dokumentasi dan operator dipersilakan. Teman-teman, kita mau dokumentasi buat foto bareng ya. Kalau bisa nyalain kameranya semua. Kalau yang udah berhalangan bisa nyalain kamera biar kita bisa foto bareng. Oke, 1, 2. Oke, udah semuanya. Thank you. Oke, terima kasih untuk tim dokumentasi. Mohon maaf nih Kak, kayaknya pemberian sertifikatnya nggak bisa didokumentasikan sekarang, tapi nanti bakal kita langsung kasih ke Kak Dwi ya. Oke, mohon maaf ya Kak, sekali lagi.
Aku mau ingetin nih buat teman-teman untuk isi absensi lagi ya teman-teman, karena kan sayang banget kalau teman-teman udah ikut nggak isi absensi, karena yang bakal dapat sertifikat itu yang isi absensi. Jadi jangan sampai lupa ya teman-teman untuk isi absensinya. Oke, terima kasih buat teman-teman. Aku mau ngucapin terima kasih banyak mewakili teman-teman dari Yotped untuk semua teman-teman yang udah berpartisipasi, untuk Kak Dwi juga yang udah menyempatkan waktunya untuk sharing bersama kita. Terima kasih Kak Lintang. Aku juga mau ngucapin terima kasih banyak ya Kak ya atas waktunya. Salam sukses, salam sehat, happiness with Ines. Makasih Kak. Oke. Makasih Kak. Oke. Terima kasih, Kak. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di Yoshia selanjutnya. Dah. Ah. Teman-teman udah boleh meninggalkan Zoom ya. Dan jangan lupa untuk mengisi absensinya, karena yang isi absensi aja yang bakal dapat sertifikat.
banyak di kalangan mereka katanya udah self love, tapi sebenarnya mereka cuma malas improve diri dan gak mau belajar. Nah, gimana sih cara membedakan antara sudah self love beneran dengan ngaku udah self love tapi sebenarnya malas belajar? Oke, baik Kak Lintang atas pertanyaan dari Kak Ratria. Oke, kita harus membranding diri kita sendiri, atau misalkan nih untuk contoh untuk membranding diri seperti apa. Jadi untuk Kak Ratria ini, misalkan kamu hobinya apa gitu. Misalkan kamu hobinya make upin orang atau menjadi MUA. Jadi itu kamu bisa menunjukkan hasil make up kamu kepada orang-orang. Jadi bisa menunjukkan hasil karya kamu sendiri gitu kan. Dan untuk jadi MUA itu, misalkan kamu punya idola gitu. Misalkan idola MUA-nya siapa? Kenapa sih MUA itu kok bisa banyak job terkenal? Nah, di situ kamu bisa memotivasi diri kamu sendiri untuk menjadi bisa menunjukkan ke orang lain tuh kamu tuh bagus gitu. Nah, jadi kamu harus mampu membranding diri sendiri ya. Jadi untuk hobi tuh misalkan hobi ngapin orang, atau misalkan apa gitu. Kamu bisa menunjukkan dari hobi kamu sendiri. Jadi bisa menunjukkan hasil karya kamu ke orang lain. Gitu Kak Ratia. Terima kasih Kak Dwi. Jadi itu intinya setiap orang itu pasti punya passion yang berbeda, punya keunikan yang berbeda. Nah, gimana caranya kita itu bisa arahin passion kita biar nantinya tuh malah jadi personal branding kita yang nantinya tuh malah jadi nilai plus buat kita itu sendiri. Nah, ini kita langsung pertanyaan selanjutnya aja Kak. Dari Citra, bagaimana cara meningkatkan kepercayaan diri kita melalui penampilan diri yang baik dan benar, dan tips make up yang tepat untuk kita kerja agar kelihatan fresh itu gimana sih Kak, dan gimana caranya biar fresh tapi juga tahan lama Kak? Oke, pertanyaan dari Kak Citra. Bagaimana cara mendapatkan produk Nespresso? Mungkin untuk teman-teman yang lain boleh di off mic dulu. Oke, bisa dilanjut. Kenapa Kak Lintang? Mungkin untuk peserta atas nama Nisina bisa di off mic dulu biar bisa. Oke, terima kasih. Silakan Kak Dwi untuk melanjutkan. Ya, Kak Lintang. Aku akan menjawab pertanyaan dari Kak Citra ya. Bagaimana cara meningkatkan kepercayaan diri kita melalui penampilan diri yang baik dan benar? Ini ada 2 pertanyaan Kak Lintang ya. Yang kedua, tips make up yang tepat dan pas untuk kerja agar kelihatan terus dan tahan lama itu gimana caranya? Jadi pertanyaan yang pertama itu kamu harus menyesuaikan make up atau riasan sesuai warna kulit kamu agar terlihat lebih natural. Jadi kalau misalkan kamu bersawo matang, kamu harus menyesuaikan seperti foundation ataupun bedak sesuai dengan warna jenis kulit kamu gitu. Dan untuk yang kedua, make up biar tahan lama itu kamu harus pemilihan primer yang benar. Jadi kamu juga harus pintar-pintar nih pilih primer yang tepat dan benar. Dan kedua, kamu harus complexion-nya yang tepat dan benar-benar sesuai jenis kulit dan warna kulit. Jadi kalau misalkan kulitnya sawo matang, kamu jangan pakai yang kurang gitu Kak. Tapi kalau misalkan dari make up bisa, kalau misalkan sawo matang, misalkan kamu beli foundation-nya agak terang, jadi bisa dimix sama bedaknya agak gelap. Jadi bisa dimix dari penyesuaian make up aja Kak. Gitu. Jadi intinya untuk make up tahan lama kamu harus memilih primer yang tepat.
dan sesuai jenis kulit. Gitu. Pertanyaan dari Kak Citra. Itu ya, Kak Lintang. Oke, terima kasih Kak. Mungkin untuk Kak Citra, apakah pertanyaannya udah terjawab? Nih ada Kak Citra nih kayaknya. Mana nih? Oh, Kak Citra. Sudah ya, Kak Citra. Jadi kayak misalnya Kak Citra kulitnya selalu matang, misalkan Kak Citra beli foundationnya tuh keterangan gitu. Kak Citra jangan sedih. Kak Citra bisa memilih bedak yang warnanya lebih gelap. Jadi intinya pas dikombinasiin tetap jatuhnya ke kakak tuh natural. Gitu Kak. Dan pastinya kalau misalkan mau makeup jangan lupa Kak beli Ines yang mau all day. Itu bisa bikin makeup kita tahan lama Kak. Jadi kita punya produk yang moisturizer itu para makeup artis atau perias di situ dia wajib punya Kak, karena untuk produk tersebut itu bikin makeup tahan lama seharian. Dan selain bikin makeup tahan lama, produk tersebut bisa menyegarkan kulit kita. Gitu Kak Citra. Jangan lupa beli Ines ya Kak Citra. Baik, Mbak. Terima kasih ya, Mbak, atas jawaban pertanyaannya. Oke, Kak Citra, sukses. Kak Lintang, ada pertanyaan lagi? Oke, terima kasih Kak Citra dan Kak Dwi. Kita langsung aja ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari Joanna, nanya gimana sih Kak caranya biar kita nggak mikirin omongan orang lain yang nggak baik tentang kita. Ada nggak tips biar tetap percaya diri walaupun banyak yang ngomongin? Mungkin dalam perihal make up nih Kak, misalnya kita nggak pede atau gimana tentang make up kita. Nah itu gimana cara nanganinnya Kak? Oke, untuk pertanyaan dari Kak Joanna. Sebetulnya semakin banyak kita dihujat, semakin kita termotivasi untuk kedepannya lebih baik. Dan membuktikan kalau kita bisa dan mampu. Jadi kalau untuk ini seputar kayak misalkan ini itu kan untuk ini ya, jadi untuk kedepannya seperti apa, itu kita harus membuktikan kalau kita bisa dan mampu. Misalkan nih Kak Joanna ini misalkan Kak Joanna tidak bisa, misalkan aduh gimana ya cara makeup biar nggak dikatain orang atau dihujat. Nah Kak Joanna juga harus banyak-banyak belajar. Kalau sekarang kan kita lagi banyak-banyaknya tuh belajarnya lewat Zoom ya Kak ya. Jadi Kak Joanna itu harus misalkan ikut-ikut nih cara make up melalui Zoom. Dan kebetulan Ines Kosmetik juga bisa nih Kak Lintang, kita ada kelas Zoom bersama Ines Kosmetik. Jadi kalau misalkan nih Kak Joanna ini biar make up-nya bagus gitu. Nah, Kak Joanna ini bisa belajar lewat Zoom bersama Ines Kosmetik. Nanti untuk lebih lanjutnya aku bisa membicarakan dengan kepanitia ya Kak Lintang ya. Jadi intinya untuk Kak Joanna kita harus membuktikan kalau kita bisa dan mampu ya. Dan jangan lupa banyak belajar. Ya. Oke, terima kasih Kak Dwi dan Kak Joanna untuk pertanyaannya. Jadi tadi Ines tuh juga buka ya Kak, kayak virtual class gitu di Zoom. Nah, kalau boleh tahu itu di Instagram, di informasinya di Instagram atau di aplikasi tuh Kak, biar teman-teman yang lain juga bisa tahu. Oke, baik. Untuk Zoom kelasnya Ines ini bisa dilihat dari Instagram Ines Kosmetik, bisa Instagram saya pribadi, dan bisa di status WhatsApp saya. Dan kebetulan yang berteman dengan saya Evira ya? Erianti ya? Kak Erianti. Oke, baik. Nanti untuk flyernya aku kirim ke Kak Erianti aja. Jadi nanti Kak Erianti yang akan nge-share ke kalian ya. Buat kalian belajar, walaupun pandemi ini kan belajar nggak ini ya Kak, jangan putus ya. Jadi tetap ya semangat gitu kan, walaupun melalui Zoom. Tapi nanti next untuk semuanya deh bisa ikutan makeup class bersama Ines Kosmetik. Gitu. Oke, Kak Lintang.
Oke, jadi buat teman-teman yang ingin dapat nih virtual class makeup gratis kan lumayan banget ya teman-teman. Sekarang kan virtual class itu udah berbayar. Nah, ini teman-teman bisa dapat gratis. Jadi langsung aja nanti kunjungi Instagram Ines atau enggak langsung kunjungi Instagram Kak Dwi ya Kak. Dan nanti kita bakal forward juga untuk flyernya. Baik, Kak Lintang, udah gitu tuh selain makeup gratis tuh kita memberikan gift dan sertifikat kepada seluruh peserta Kak Lintang. Wah, lumayan banget ya Kak. Dan kebetulan sih kita kita suka ngundang artis juga Kak. Ada beberapa makeup artis yang bergabung dengan Ines Cosmetics. Gitu. Menarik banget ya teman-teman. Jadi langsung aja daripada nanti teman-teman bayar lagi nih ikutan virtual class, mendingan langsung aja kalian cek di Instagram Ines untuk dapetin virtual class gratis. Nah, ini mungkin nanti kita bakal ada break sebentar untuk nonton video ya Kak Dwi. Nah, ini ada pertanyaan terakhir untuk sharing session. Nah, nanti habis nonton video kita bakal lanjut untuk Q&A. Nah, ini pertanyaan dari Mira. Halo, nama saya Mira. Saya sebenarnya bingung mau tanya apa karena begitu banyak pertanyaan-pertanyaan di kepala saya. Saya lahir dengan warna kulit sawo matang. Sejak SD saya sering dibully karena warna kulit saya yang katanya mereka itu jelek. Hal itu berlangsung hingga SMP, bahkan sekarang, walaupun kalau sekarang ya nggak terang-terangan, saya jadi ngerasa insecure sama dan menyalahkan diri saya sendiri. Saya sering mempertanyakan kenapa saya sering dibully hanya karena warna kulit saya nggak masuk di standar kecantikan masyarakat. Apa standar kecantikan itu penting, Kak? Bagaimana menumbuhkan rasa self-love dan bagaimana tanggapan jika orang masih membedakan seseorang dari warna kulitnya aja? Oke, pertanyaan dari Kamira. Standar makeup itu penting ya Kak ya. Dan jangan lupa menyesuaikan dengan jenis warna kulit. Jadi biar makeup tuh tetap kelihatan natural, kita jangan sampai tuh salah pemilihan produk ya, atau misalkan warna misalkan yang Kak Mira ya, misalkan Kak Mira yang tadi saya jawab juga pertanyaan sebelumnya ya. Jadi kayak misalkan Kak Mira itu standar makeup itu penting ya, dan jangan lupa menyesuaikan dengan jenis warna kulit yang Kak Mira, misalkan jenis warna kulit Kak Mira ya atau matang ataupun warna putih. Nah, misalkan Kak Mira ini kulitnya warna putih nih, gitu. Tapi alangkah baiknya jangan memilih produk misalkan warnanya putih juga, jangan ya kayak jadi tetap biar kelihatan natural kita harus bisa menyesuaikan jenis produk dan warna kulit kita sendiri. Dan dapat tentunya menggunakan produk Ines Cosmetics ya Kak ya. Jadi kalau misalkan untuk Kak Mira ini bisa ikutin kelas Zoom juga tuh yang tadi saya informasikan, biar bisa make up-nya tuh sama ini make up-nya pakai apa dulu sih gitu. Nah, di sini kalian bisa mengikuti Zoom class yang tadi saya informasikan ke Kalintang. Bisa mengikuti Zoom class bersama Ines Cosmetics gratis, dapat ilmu, dapat sertifikat dan dapat gift. Jadi di situ Kamira bisa sharing-sharing ya. Misalkan selalu dihujat, make up-nya gini-gini. Nah, di situ kalian bisa belajar bersama Ines Cosmetics pastinya. Gitu. Oke, terima kasih Kak Dwi. Jadi jangan khawatir ya tadi karena sekarang udah ada makeup juga dan sekarang juga udah kayak ada kelas-kelas untuk menunjang bagaimana kita bisa biar lebih confident lah di depan orang-orang. Nah, mungkin sebelum kita ke sesi Q&A bakal ada pemutaran video dulu untuk tim operator, dipersilakan.
Dulu, aku sering diremehkan. Dianggap gak berguna, hitam, banyak jerawat, dan masih banyak lagi. Terdengarnya mungkin sederhana, tapi yang aku rasakan tidak sesederhana itu. Aku menjadi ragu pada diriku. Lalu aku mulai tidak percaya diri. Aku takut, hingga aku malu untuk bercerita. Apalagi untuk bertegur sapa. Karena di mata mereka, seakan aku tak bernilai. Suatu yang tidak pantas untuk bisa menjadi bagian yang baik dan layak. Tapi, seiring berjalannya waktu, aku bertemu banyak orang dengan rasa yang sama, pengalaman yang sama, hingga aku bisa bertukar cerita. Aku sadar, ternyata aku gak sendiri. Banyak orang yang mengalami hal yang sama. Dan kami bertemu untuk melakukan suatu hal yang bermanfaat bagi diriku, dirimu, dan sekeliling kita. Your friend. Wih, keren banget ya teman-teman videonya tadi. Mudah-mudahan itu bisa motivasi teman-teman bahwa insecure sebenarnya bukan masalah, bukan jadi halangan buat teman-teman bisa berubah. Nah, kayaknya tadi kita langsung aja ke sesi selanjutnya nih. Kak Dwi juga ngasih kontak nih untuk teman-teman nanti yang berminat bisa langsung banget hubungin kontaknya yang ada di sini ya teman-teman. Dan tadi aku juga lihat nih udah banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang di kolom Zoom. Kayaknya langsung aja nih teman-teman yang ingin bertanya, langsung aja pencet raise hand. Dan langsung aja nanti kalau aku panggil namanya, boleh banget langsung on mic. Mungkin tadi di sini Rio Sanjaya ingin bertanya, boleh banget langsung raise hand ya. Oke, silakan Rio untuk unmic dan langsung bertanya. Oke, selamat siang. Izin bertanya, bagaimana sih cara kita supaya tetap percaya diri dengan apa adanya? Dan pertanyaan selanjutnya dari saya, bagaimana cara tetap tampil sehat dan rupawan di masa pandemi COVID-19 ini? Terima kasih. Oke, terima kasih Rio untuk pertanyaannya. Mungkin Kak Dwi bisa langsung menanggapinya. Ini pertanyaan dari Karyo ya, Kak Lintang? Ya, Kak, benar. Cara kita supaya tetap percaya diri dengan apa adanya, dan pertanyaan selanjutnya bagaimana cara tetap tampil sehat dan rupawan di masa pandemi. Oke, untuk Karyo nih lagi pandemi gini ya, harus tetap jaga kesehatan dari luar dan dari dalam juga, itu penting ya Kak ya. Dan pastinya jangan lupa selalu membersihkan wajah setelah beraktivitas. Ini Karyo ini pasti ya Kak ya. Oke. Ya Karyo. Oke, jadi Karyo misalkan sudah habis beraktivitas, Karyo tetap harus membersihkan wajah menggunakan produk yang Karyo punya, seperti cleanser atau sabun cuci wajah ya, karena ini kan Karyo laki-laki ya. Jadi tetap membersihkan wajah, dan dari dalam pun penting ya Kak ya, dari luar dari dalam, dan intinya harus jaga kebersihan sih Kak lagi kayak gini gitu Karyo. Jangan ya,
pokoknya rajin membersihkan wajah karena kan kita juga ini ya kayak pakai masker gitu kan, ada juga yang alergi gitu kan. Jadi ya gitu, intinya kita harus menjaga kebersihan luar dan dalam. Gitu, Kak Rio. Oke, baik Kak. Terima kasih atas pemaparan jawabannya. Oke, Kak Rio. Oke, terima kasih untuk Kak Rio dan Kak Dwi. Jadi tadi intinya tuh sebenarnya kesehatan kulit itu penting ya Kak, baik bagi perempuan atau laki-laki, dan ini berkaitan juga mungkin tentang masculinity. Jadi di sini laki-laki bukan berarti dia kayak membersihkan wajahnya, terus mungkin pakai skincare, itu bukan berarti dia gimana Kak? Gendernya tuh kayak perempuan, bukan berarti kayak gitu ya teman-teman, tapi ini lebih intinya gimana sih kita bisa menjaga kesehatan kulit. Jadi skincare itu bukan berarti kita bukan hanya buat perempuan aja Kak, jadi tuh ya, jadi bukan buat perempuan aja, tapi juga buat laki-laki. Oke, nah mungkin selain Karyo nih ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Boleh banget langsung raise hand. Nah, pertanyaan terbaik bakal dapat goodie bag nih teman-teman. Kapan lagi kan bisa dapat goodie bag dan bisa tanya langsung sama Kak Dwi. Jadi langsung aja boleh raise hand. Ya, Beautiness. Oke, di sini udah ada Kak Margareta. Untuk Kak Margareta bisa langsung unmute. Halo Kak Dwi. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Kak? Iya, Kak. Terdengar, tapi suara di sini lagi berisik. Ya, Kak. Kak, saya ingin bertanya, kalau dari saya sendiri kan kayak kurang suka gitu ya Kak pakai kosmetik gitu. Nah, kalau dari Kak Dwi-nya sendiri, itu dulu itu pertama gimana sih Kak biar ada minat buat bisa ikutan kosmetik atau buat make up gitu Kak. Makasih Kak. Kak, bisa sharing. Kak, lagi ada tukang es nih lewat. Oh. Ya. Jadi pertanyaan saya, gimana ya Kak cara menimbulkan rasa minat untuk ini Kak ingin tahu buat lebih dalam mungkin cara kosmetik atau buat make up gitu Kak. Mungkin Kakak bisa sharing awalnya kenapa bisa tertarik gitu Kak sama kosmetik gitu. Makasih Kak Dwi. Oke, kosmetik itu bisa meliputi gini Kak. Jadi kosmetik itu untuk kosmetik itu kan bisa meliputi skincare dan body care ya Kak ya. Jadi untuk Kak, tadi siapa ya Kak? Tadi Kak Margaret. Maaf ya Kak ya, agak berisik di saya. Untuk Kak, siapa tadi Kak? Margaret Kak. Iya, untuk Kak Margaret. Jadi gimana caranya buat tertarik untuk mengikuti make up ya? Jadi make up itu bisa meliputi skincare ataupun body care Kak. Jadi kalau untuk Kak Margaret biar tertarik mengikuti make up, kelas make up, Kakak Margaret misalkan Kakak lebih suka ke ke temanya seperti apa. Kita ada kelas Zoom Kak, dan tema-tema yang kita share ke publik itu tuh macam-macam Kak. Jadi kalau misalkan Kak Margaret itu tipe orang yang malas, nggak terlalu suka make up, Kak Margaret bisa mengikuti tema kita yang flawless atau natural. Jadi di situ Kakak bisa belajar cara make up tuh nggak hanya kecantikan Kak, jadi kita bisa meliputi perawatan gitu Kak. Pokoknya nanti Kak Margaret kalau misalkan ingin berminat bisa mengikuti acara kelas Zoom Ines ya Kak ya. Oke, terima kasih Kak Dwi. Oke,
Terima kasih juga untuk penanya, Margaret. Jadi, intinya mungkin emang ada beberapa orang yang nggak suka untuk make up. Mungkin dia orangnya simple dan nggak make up. Tapi mungkin dengan dia nggak suka make up bisa dialihin ya, Kak. Misalnya dengan cara skincare, tadi body mist, atau yang lainnya. Karena lagi-lagi balik lagi kesehatan kulit itu penting. Jadi emang harus dijaga. Iya, penting banget. Jadi jangan lupa nih kalau misalkan Kak Margaret kan tipe orang yang misalkan yang nggak tertarik dengan makeup banget ya. Kak Margaret, makeup sih penting ya Kak Lintang ya. Jadi misalkan Kak Margaret bisa mengikuti kelas makeup dengan yang flawless gitu Kak. Jadi mungkin kalau misalnya Kak Margaret mau berkenan dan punya waktu, pengen belajar nih, karena kan mungkin makeup juga penting ya Kak untuk di masa yang akan datang, jadi boleh banget langsung datang virtual kelas Ines. Oke. Kak Lintang. Ya mungkin ini ya Kak, kita langsung penayangan video lagi, atau ada yang bertanya lagi? Atau ada yang ingin bertanya lagi, boleh banget langsung raise hand. Satu penanya lagi nih mungkin. Oke, ada Emiliana, boleh langsung unmic. Halo, selamat siang Kak Dwi. Halo, siang Emiliana. Iya Kak. Kak, saya mau tanya Kak. Jadi saya itu apa namanya? Kalau dibilang suka makeup enggak, tapi kalau misalkan jarang bepergian lagi. Kalau misalkan kayak pergi ke acara-acara, maksudnya kayak diundang makan gitu-gitu sama keluarga gitu, kadang kan makeup kayak cuma pakai bedak, terus habis itu pakai lipstick dikit gitu-gitu kan Kak. Habis itu pulangnya makeupnya saya bersihin, tapi kayak sukanya kayak muncul jerawat-jerawat gitu Kak. Jadinya nggak suka makeup gitu. Kenapa ya? Gimana ya solusinya Kak? Terima kasih. Oke, terima kasih Emiliana untuk pertanyaannya. Pertanyaannya bisa diulang lagi Kak. Mohon maaf nih Kak, agak berisi. Oke, mungkin aku ulang ya. Aku persingkat lagi. Jadi Kak Emiliana ini sebenarnya orangnya simple, nggak terlalu suka make up. Tapi kadang-kala dia membutuhkan make up misalnya kayak untuk acara keluarga besar dan lainnya. Nah, tapi ketika dia udah pakai make up, terus dia bersihin, besok paginya tuh malah kayak timbul jerawat atau beruntusan. Nah, itu gimana cara ngatasinnya, Kak? Oke, baik Kak Lintang. Jadi untuk pertanyaan barusan tadi, mungkin kakak yang tadi siapa kan namanya lupa. Ya, untuk Emiliana, Kak. Mungkin cara pembersihannya kurang maksimal. Jadi kakak setelah make up, kakak bisa melanjutkan 3 langkah nih Kak nih. Seperti kakak langsung memakai milk cleanser. Milk cleanser itu menggunakannya bisa dirotasi ke atas. Nah, sudah melakukan pembersihan pakai milk cleanser, kakak lanjut ke langsung sabun wajah. Nah, setelah sabun wajah, kakak lanjut memakai face toner. Jadi kalau misalkan untuk step-step yang tadi saya sebutkan tadi, insya Allah sih nggak akan terjadinya jerawat gitu Kak. Tapi dan jangan lupa juga sih memang kebersihan sih nomor 1 ya Kak kalau habis make up. Jadi ya langsung dibersihkan. Kalau bisa sih jadi kalau misalkan kita pakai milk cleanser itu, nah kalau pakai milk cleanser itu di tangan kita sudah benar-benar nggak berwarna coklat Kak. Jadi yang benar-benar udah bersih, baru lanjut ke sabun wajah, lanjut face toner, gitu. Jadi insya Allah nggak akan timbul jerawat. Oh, seperti itu Kak. Terima kasih Kak. Ya, dan jangan lupa Ines Kosmetik juga ada milk cleanser-nya juga ya, lengkap banget untuk perawatannya. Beautyness wajib beli produk Ines. Oke? Terima kasih Kak. Oke, terima kasih untuk Kak Emiliana. Mungkin satu lagi nih boleh, karena udah ada raise hand juga Kak Lilis. Untuk Kak Lilis boleh langsung aja on mic. Halo Kak Lilis.
Tadi ada pertanyaan Kak Lilis ya, bagusan face toner atau essence ya? Bagusan toner ya Kak ya? Oke, oke. Oke, toner itu bisa menutup pori-pori yang terbuka dan menyegarkan wajah. Oke. Baca nih. Pertanyaan, udah ya Kak, udah tadi sudah saya jawab. Jadi untuk Kak Lilis bagusan toner ya Kak? Bagusan toner. Dan jangan lupa Ines Kosmetik ada tonernya ya Kak ya. Ada toner yang jenis kulit berminyak dan jenis kulit yang normal cenderung kering. Kita ada 2 varian ya Kak ya. Jadi wajib download My Ines ya Kak ya. Untuk produk Ines tuh lengkap banget. Oke, teman-teman jangan lupa ya download dan cek langsung produk dari Ines. Nah, kayaknya untuk sesi tanya jawab, mohon maaf ya teman-teman, kita akhirin aja di sini karena ini udah mau di penghujung acara juga. Dan untuk sebelum menutupnya, aku mau ingetin lagi nih untuk teman-teman yang ingin mendapatkan goodie bag tadi ya, senilai 250.000, itu teman-teman harus mengikuti caranya, rules-nya, dan aku juga mengingatkan bahwa teman-teman jangan lupa untuk screenshot layar Zoom dan share ke Instagram kalian dengan tag yotpad.id dan Ines Kosmetik. Nah, sebelum kita menutup acara hari ini, bakal ada video lagi nih, pemutaran video lagi. Untuk tim operator dipersilahkan. Sebagian besar di antara kita pernah atau mungkin sedang berada pada fase kesepian. Rasanya hening sebab tidak berkawan. Dunia seakan menjadi neraka konkret yang suasananya sangat mencekam. Kesana, aku dicibir karena penampilan tidak seelok perempuan. Kesini, aku dibully habis-habisan hanya karena rupa yang katanya nampak tak sedap dipandang. Namun, titik terang nyatanya sudi menghampiri diriku. Satu persatu sahabat datang dengan penuh kasih sayang dan perhatian. Aku mampu berada pada tahap ini karena kesungguhan untuk mentransformasi diri dengan tetap menjadi apa adanya. Aku tidak malu berbicara. Aku tidak canggung untuk menyapa dan kemudian berbaur. Akan ada duri pada setiap perjalanan. Akan ada lubang kesengsaraan yang satu waktu menganga ganas. Namun, tidaklah perlu menggubrisnya dengan keluh kesah. Cukup hadapi dengan cara elegan dan jangan ragu untuk melangkah lebih jauh. Oke, terima kasih untuk tim operator dan mudah-mudahan tadi videonya bisa memotivasi teman-teman sekalian ya. Nah, tak terasa kita udah di penghujung acara. Nah, sebelumnya sebelum menutup acara hari ini, kita ada simbolisasi nih Kak, pemberian sertifikat terlebih dahulu dari tim Notepad kepada Kak Dwi. Untuk tim dokumentasi dan operator dipersilakan. Teman-teman, kita mau dokumentasi buat foto bareng ya. Kalau bisa nyalain kameranya semua. Kalau yang udah berhalangan bisa nyalain kamera biar kita bisa foto bareng. Oke, 1, 2.
Oke, udah semuanya. Thank you. Oke, terima kasih untuk tim dokumentasi. Mohon maaf nih Kak, kayaknya pemberian sertifikatnya nggak bisa didokumentasikan sekarang, tapi nanti kita langsung kasih ke Kak Dwi ya. Oke, mohon maaf ya Kak, sekali lagi. Aku mau ingetin nih buat teman-teman untuk isi absensi lagi ya teman-teman, karena kan sayang banget kalau teman-teman udah ikut nggak isi absensi, karena yang bakal dapat sertifikat itu yang isi absensi. Jadi jangan sampai lupa ya teman-teman untuk isi absensinya. Oke, terima kasih buat teman-teman. Aku mau ngucapin terima kasih banyak mewakili teman-teman dari Yotped untuk semua teman-teman yang udah berpartisipasi, untuk Kak Dwi juga yang udah menyempatkan waktunya untuk sharing bersama kita. Terima kasih Kak Lintang. Aku juga mau ngucapin terima kasih banyak ya Kak ya atas waktunya. Salam sukses, salam sehat, happiness with Ines. Makasih Kak. Oke. Makasih, Kak. Oke. Makasih, Kak. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di Yoshia selanjutnya. Dah. Teman-teman udah boleh meninggalkan Zoom ya. Dan jangan lupa untuk mengisi absensinya. Karena yang isi absensi aja yang bakal dapat sertifikat.